Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen dengan NIM 2402334. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beton bertulang. Nah, langsung saja. Nah, apa sih beton itu? Beton adalah bahan yang sering disebut sebagai batu buatan, terbuat dari campuran semen, agregat halus, agregat kasar, dan air. Untuk perekatnya itu semen. Nah, perbandingan untuk campuran beton yaitu 1 semen, 2 pasir, 3 batu split. Beton bertulang dan beton prategang sama-sama menggunakan baja untuk mengatasi kelemahan beton terhadap tarik, namun berbeda pada cara kerja tulangan. Beton bertulang mengandalkan besi pasif yang bekerja setelah beton retak, sedangkan beton prategang secara aktif memberikan gaya tekan sebelum beban bekerja, membuat struktur lebih ramping, kuat, dan minim retak. Nah, di sini tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan beton bertulang memiliki keunggulan utama berupa kombinasi kekuatan tekan tinggi dari beton dan kekuatan tarik dari tulangan baja, menjadikannya sangat kokoh, tahan api, dan tahan lama. Material ini fleksibel, dibentuk ekonomis dalam jangka panjang, serta tahan terhadap cuaca ekstrim, sangat ideal untuk struktur bangunan seperti gedung, jembatan, dan lain-lain. Nah, kekurangannya utama beton itu, beton bertulang meliputi bobot sendiri yang sangat berat, membutuhkan backcasting atau cetakan mahal, waktu pengerjaannya itu cukup lama karena menunggu pengerasan, serta rentan retak. Nah, di sini tuh ada mutu beton menurut PBI, menggunakan satuan kuat tekannya itu kg per cm kubik, dengan umur 28 hari, dengan kelas mutu meliputi K100 hingga K500, di mana K175 hingga K225 umum digunakan untuk konstruksi standar. Yang kedua tuh ada SKSNI, yaitu Standar Nasional Indonesia, beton terbaru yang berlaku untuk perencanaan bangunan gedung adalah persyaratannya itu beton struktural untuk bangunan gedung. Nah, itu menggantikan standar sebelumnya gitu ya, standar yang PBI ini, dan diselaraskan dengan standar internasional. Satuan tekannya itu, kuat tekannya itu yaitu FC, yaitu menggunakan megapascal MPa. Ini macam-macam beton. Yang pertama tuh ada slump test. Nah, metode ini tuh pengujian sederhana di lapangan untuk mengukur konsistensi, kekentalan, dan tingkat kemudahan pengerjaan beton segar sebelum dicor. Yang kedua tuh ada hammer test. Nah, metode ini tuh pengujian tidak merusak gitu ya, yang digunakan untuk memperkirakan mutu, kekerasan, dan keseragaman kekuatan tekan beton pada struktur bangunan secara cepat dan efisien. Yang ketiga itu ada uji kuat tekan beton. Metode ini tuh pengujian deskriptif maupun non-deskriptif untuk mengukur kemampuan sampel beton, silinder atau kubus dalam menahan beton. Nah, dalam menahan beban aksial maksimum sebelum hancur. Yang keempat itu ada pengujian core drill. Metode ini tuh deskriptif tes atau uji merusak gitu ya. Nanti sampelnya tuh diambil lalu dimasukkan ke lab gitu ya, untuk mengambil sampel silinder ini inti dari material konstruksi seperti beton atau aspal menggunakan mesin bor khusus, yaitu diamond core drill. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di mana perletakan tulangan pada beton itu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu momen yang terjadi. Momen apa sih momen itu? Momen adalah gaya normal yang terjadi bersamaan. Nah, maksudnya itu gaya tarik dan tekan itu terjadi bersamaan gitu ya. Nah, langsung saja kita ke contoh gambar nomor 1.30. Nah, di sini itu tanda garis ini
Nah, untuk semua balok, demikian untuk diagram momen lentur berupa suatu kurva parabolik dengan momen maksimum pada tengah-tengah bentang, tanda garis lengkung kecil pada diagram momen lentur menyatakan arah lentur balok yang dibebani. Tegangan tekan terjadi pada bagian cembung balok dan tegangan tarik terjadi pada bagian cekung balok. Tulangan utama untuk tumpuan balok sederhana ini harus diletakkan pada bagian cekung atau daerah tarik, yakni di bagian bawah balok. Nah, di mana sih tulangan itu diletakkannya? Nah, tulangan diletakkannya itu di sini ya. Di sini nih. Oke. Di sini tuh banyak gitu ya contoh-contoh, bisa kalian baca gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.